itu memaparkan kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang menjadi ketua, silakan memaparkan hasil diskusi kalian. Kita lihat cara Anda mengambil isunya dan bagaimana menguraikan sehingga Anda sehingga isu itu yang akan menjadi core isu. Saya persilakan siapa yang menjadi ketua kelompok 1, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya minta maaf. Sebenarnya saya belum terlalu mahir. Ya nggak apa-apa, memang proses. Iya, kalau bisa saya tunjuk teman saja Ibu yang memaparkan. Soalnya saya baru belajar IT, Ibu. Nggak apa-apa ya, di siapa saja yang bisa, yang satu kelompoknya. Yang penting itu bahannya ada sama dia. Iya, minta maaf ini Ibu. Nggak apa-apa, proses belajar. Jadi harus belajar ya, Bu. Iya. Suliani. Iya, makasih Ibu. Ya, kalau begitu kepada teman-teman di kelompok 1 barangkali Pak Christian Daud untuk memaparkan hasil diskusi kita kemarin. Kepada Pak Christian Daud, saya persilahkan. Ya, silahkan di-share screen Pak Daud. Ya, terima kasih Ibu. Ya, saya share screen dulu Ibu ya. Boleh. Iya. Tugas 1. Ibu, tapi saya sebelumnya mohon maaf ini Ibu. Untuk laporannya ini belum berupa PowerPoint Ibu ya. Jadi bukan untuk presentasi. Ya, nggak apa-apa lah. Kita manfaatkan saja yang ada. Nanti kan ada pembelajaran kita berikutnya. Nanti kita permantap di situ. Oh iya. Hanya kita mau mengukur bahwa bagaimana Anda mempergunakan alat analisis ini. Yang saya herankan itu kalau tiba-tiba hebat, padahal kita cuma berdiskusi berapa menit kemarin kan, tidak apa-apa. Iya, kalau saya sih tidak menjadi persoalan itu deh. Oke, saya persilahkan. Iya. Ya, sudah nampak ya Ibu ya? Yes. Iya. Oke, jadi saya mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kali ini saya akan membawakan tugas kelompok daripada kelompok 1 mengenai materi sikap perilaku bela negara. Iya. Yang disusun oleh ketuanya Ibu Suliani, anggota Bella Meita Gracia, Lili Yulianti, saya sendiri Christian Daud, Dr. Tita Lestari, dan Ibu Evelyn. Ya, mungkin sedikit dulu ya mengenai latar belakangnya Ibu ya untuk penyusunan laporan ini Bu. Latar belakangnya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap aparatur sipil negara dalam membangun sikap perilaku bela negara yang baik di lingkungan bertugas maupun di lingkungan masyarakat luas. Saat ini juga Ibu tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tantangan yang mengancam kehidupan berbangsa Indonesia juga telah banyak terjadi. Bahkan jika tidak segera ditangani atau dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak banyak bagi banyak orang, terutama bagi keutuhan bangsa Indonesia. Adapun isu-isu yang biasanya terjadi itu biasanya yang menjadi isu utamanya adalah seperti hoaks, narkoba, korupsi, terorisme, money laundering, dan proxy war. Jadi ada 6 isu ya Ibu ya yang selalu terjadi, yang mengancam kehidupan atau keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari isu-isu tersebut haruslah kita segera adakan solusi yang kreatif untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, melalui laporan ini akan dibahas deskripsi singkat beserta dengan bukti dan fakta yang aktual yang terjadi berkaitan dengan isu-isu tadi, Bu. Dan nanti melalui berbagai analisis penilaian akan dipilih salah satu isu yang utama yang paling terjadi di sekitar lingkungan kita sekarang, yang mungkin akan dirasa penting untuk dicarikan solusinya,
agar tidak berdampak terlalu besar Ibu ya di dalam kehidupan berbangsa. Oke Bu, jadi mungkin saya masuk dalam isu yang pertama, yaitu adalah isu hoax Ibu. Ya, hoax sendiri Ibu, menurut Wikipedia adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Jadi ada pihak Ibu yang sebenarnya dia mengetahui satu informasi tetapi dia menyebarkan informasi yang salah, bukan informasi yang benar. Itulah yang disebut dengan hoax. Dan hoax ini merupakan fenomena yang sudah ada Ibu ya, yang tidak baru lagi di lingkungan kita Ibu. Apalagi dengan saat ini sudah ada perkembangan teknologi, hoax ini sudah semakin banyak beredar. Ya, sebagai contoh, beberapa kasus hoax yang terjadi di Indonesia saat ini adalah hoax babi ngepet yang mungkin Ibu sudah pernah dengar barangkali, yang terjadi di Depok, Jawa Barat Ibu ya. Iya, yang kasusnya itu yang sampai menyebabkan keluhan-keluhan warga Ibu. Ya. Betul. Iya, terus yang kedua Ibu adalah kasus penyebaran hoax tentang Palestina dan Israel melalui WhatsApp. Kasus ini dilakukan oleh guru di DKI Jakarta. Jadi dari kedua kasus penyebaran hoax tadi dapat disimpulkan bahwa hoax ini dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa karena hoax ini dapat digunakan sebagai media untuk adu domba, penyebaran fitnah, mencemarkan nama baik, serta membuat kepanikan Ibu. Jadi oleh karena itu perlu adanya solusi yang konkret serta kreatif untuk mengatasi isu hoax yang sering terjadi di negara kita Ibu. Ya, itu untuk isu yang pertama Ibu. Untuk isu yang kedua adalah mengenai isu korupsi. Ya, mungkin kita semua sudah tahu apa itu korupsi ya. Sudah banyak berita mengenai kasus-kasus korupsi di negara kita. Ya, sebagai contoh, di negara kita sendiri itu korupsi itu biasanya terjadi atau menjerat biasanya terjadi setiap tahunnya dan juga biasanya menjerat pejabat-pejabat publik baik yang di daerah maupun di pusat. Dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pejabat-pejabat tinggi yang berada di dalam kementerian yang tadinya mereka itu harusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, namun ternyata telah mengkhianati kepercayaan rakyat dengan melakukan korupsi. Ya. Beberapa contoh yang mungkin dapat kita lihat akhir-akhir ini adalah kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Bapak Juliardi Batubara. Ya, ini yang mengakibatkan kerugian 20,8 miliar. Kerugian negara sebanyak 20,8 miliar ya Ibu ya. Ini yang baru-baru terjadi. Dan yang kedua adalah korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri KKP. KKP ini ya perikanan Ibu ya. Saya enggak tahu kepanjangannya KKP Ibu. Yang jelas perikanan Ibu. Saya tahu ya, yang dilakukan oleh Menteri KKP yang merugikan negara sebanyak 52,3 miliar. Iya. Itu untuk pejabat-pejabat di tingkat kementerian yang melakukan kasus-kasus korupsi Ibu. Setelah itu ada satu kasus korupsi yang menyerat 2 hakim Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta Selatan yang diduga menerima suap 150 juta dan 47.000 dolar Singapura. Jadi korupsi ini sudah sangat merajalela Ibu. Selain dari pejabatnya, bahkan penindaknya yang harusnya menindak korupsi sendiri itu pun Ibu itu bahkan melakukan kegiatan tersebut Ibu. Jadi ini sudah sangat meresahkan sebenarnya isu ini Ibu, di negara kita. Jadi melihat kondisi tersebut, maka isu ini juga harus diperhatikan dan harus segera dicarikan solusi yang kreatif agar di masa depan isu ini tidak terus berlanjut, agar tercipta negara Indonesia yang bebas daripada ikatan korupsi. Ya, itu mungkin untuk isu yang kedua Ibu. Isu yang ketiga adalah mengenai isu narkoba.
Ya, narkoba sudah banyak dari kita yang tahu ya apa itu narkoba. Saat ini juga menurut penelitian, kasus penyalahgunaan narkoba itu sudah sangat memprihatinkan di Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Karena ada beberapa fakta atas kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian BNN yang terbaru, berikut beberapa jumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Ya, di tahun 2017 penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Ya, jadi bahkan dari usia 10 saja sudah ada yang menggunakan narkoba. Pelajar dan mahasiswa menyumbang angka penggunaan narkoba sebesar 27% di Indonesia. Data 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkoba. Ya, mungkin ini beberapa data penelitian yang saya tidak bacakan semua Ibu ya, karena ya bisa dilihat di datanya saja deh. Ya, bagaimana Ibu? Ya, datanya aja. Yang penting saya melihat cara Anda mengambil isu itu, apakah yang Anda munculkan itu ada data atau tidak. Oh iya, oke. Ya. Jadi seperti data yang saya tampilkan Ibu ya. Oke. Iya. Terus ke bawah. Iya, oke. Jadi dari penjelasan dari data di atas, maka juga bisa disimpulkan isu mengenai narkoba itu sudah sangat merusak juga Ibu bagi bangsa kita. Karena sudah penggunanya itu sudah dimulai dari umur-umur anak-anak maupun remaja, sehingga nanti dampak negatif daripada penggunaan narkoba itu akan dirasakan oleh mereka yang di usia-usia yang masih muda atau usia-usia yang harusnya menjadi generasi penerus bangsa nantinya, yang harusnya mereka itu mempersiapkan diri untuk membangun bangsa, tetapi justru menjadi rusak karena penggunaan narkoba itu sendiri. Ya, karena efek samping daripada narkoba Ibu yang merusak otak. Apabila kondisi ini terus dibiarkan dan tidak diatasi, maka bangsa Indonesia mungkin akan semakin dekat kepada jurang kehancuran. Dikarenakan tiang-tiang penunjang bangsa, yaitu generasi-generasi muda, yang diharapkan itu akan menjadi rapuh dan hancur karena narkoba Ibu. Ya, oleh sebab itu isu ini sangat penting diperhatikan agar generasi-generasi muda kita dapat terbebas dari jerat penyalahgunaan narkoba. Itu mungkin untuk yang ketiga, Ibu. Saya lanjut ke isu yang keempat. Di situ ada isu terorisme. Ya, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Di negara Indonesia sendiri, kasus terorisme terjadi karena adanya gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan biasanya ajaran agama atau golongan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Hal ini didukung dengan beberapa contoh kasus yang sedang terjadi saat ini. Berikut contoh kasusnya. Yang pertama adalah penembakan warga sipil yang dilakukan oleh kelompok KKB. KKB ini enggak tahu juga saya kepanjangannya Ibu. Ya, pokoknya kelompok KKB Ibu ya. Penembakan warga sipil yang dilakukan oleh KKB yang pertama. Yang kedua adalah bom bunuh diri di Makassar yang baru-baru terjadi. Terorisme ya? Iya, terorisme Ibu. Oke. Iya. Lanjut. Jadi melihat dari beberapa contoh kasus di atas, maka dampak teror dapat terlihat pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik itu dari bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang politik, bidang pariwisata. Jadi ada 4 aspek yang diserang daripada isu terorisme Ibu. Ya, dari dampak-dampak tersebut, maka sangatlah penting isu ini juga perlu diperhatikan dan segera dicarikan solusinya agar dampak yang mungkin terjadi itu tidak terjadi secara terus-menerus dan tidak lagi merugikan rakyat Indonesia serta mengancam kehidupan bangsa. Ya, mungkin itu untuk isu terorisme Ibu. Isu yang kelima adalah isu money laundering. Ya, money laundering atau pencucian uang. Ya, money laundering sendiri adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Jadi yang tadinya
dana tersebut adalah dana hasil kriminal, tetapi dengan menggunakan kegiatan money laundry itu menjadi dana yang legal atau yang sah yang dapat diterima dengan menggunakan kegiatan money laundry. Di Indonesia sendiri praktik money laundry itu juga sudah sering terjadi dan bahkan sudah sangat banyak merugikan negara, baik dari sisi finansial maupun hal-hal lainnya. Berikut beberapa kasus pencucian uang yang sudah terjadi di negara kita, Ibu. Yang pertama adalah kasus pencucian uang nasabah Bank Senturi pada tahun 2008 yang membuat negara mengalami kerugian 7,4 triliun rupiah. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah kasus pencucian uang Bank Mega cabang Jababeka Cikarang yang membuat negara mengalami kerugian 80 miliar rupiah. Dan yang terakhir yang masih terbaru di tahun 2020 dapat kita lihat itu ada kasus pencucian uang nasabah Jiwasraya yang membuat negara mengalami kerugian 4,65 triliun. Dari beberapa kasus di atas dapat kita lihat bahwa kasus money laundering juga sangat berdampak buruk bagi negara karena jumlah kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu isu ini juga perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya karena sangat berdampak khususnya bagi perekonomian negara Indonesia. Ya, untuk isu yang terakhir adalah isu proxy war. Sejarah perang proxy war telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Ya. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Ya, jadi ada dua motif yang digunakan dalam melakukan proxy war. Yang pertama adalah hard power serta soft power. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah terpisahnya Timor Leste dari NKRI karena pengaruh dan isu-isu yang terjadi di masyarakat tentang sumber daya alam dan isu-isu ketidaksetaraan dengan daerah lain yang menyebar di tengah masyarakat. Dari contoh di atas, dampak buruk yang mungkin dialami terhadap isu ini adalah matinya kesadaran suatu bangsa yang dilakukan dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi akan sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Oleh sebab itu isu ini juga patut diperhatikan untuk dicarikan solusi kreatifnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, agar isu ini dapat terus dikikis bahkan dihilangkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu mengenai pemaparan isu-isu tadi, Ibu, ya, dari keenam isu. Alat analisisnya apa? Ya, untuk menentukan isu yang akan kami angkat, maka kita akan menggunakan alat analisis berupa metode APKL, Ibu. Yaitu APKL sendiri adalah aktual, singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Ya, dari metode tersebut kita menemukan ada 3 isu yang layak untuk diperhatikan dan segera dicarikan solusinya. Iya, berikut tabel validasinya, Ibu. Iya. Ya, jadi kalau melihat dari tabelnya, Ibu, peringkat pertama isu yang perlu dicarikan segera solusinya adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Karena kenapa? Karena narkoba ini sudah sangat mengancam kehidupan generasi muda bangsa, Ibu. Jika generasi muda bangsa kita sudah rusak karena narkoba, nanti dapat merusak bangsa Indonesia, Ibu, ke depannya, di masa depan, dan tidak akan ada generasi penerus yang dapat yang dapat membangun, ya, Ibu, ya, yang dapat membangun bangsa Indonesia di masa depan. Jadi mungkin isu pertama yang paling penting untuk segera dicarikan solusinya adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Yang kedua adalah banyaknya berita hoax. Ya, ini juga bukan, Ibu, sorry. Yang kedua adalah banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Ya. Jadi kasus korupsi ini juga karena sudah begitu banyak terjadi, bahkan melibatkan bukan hanya pejabat, bahkan penindaknya yang menjadi penindaknya sebenarnya, yang harusnya mereka bertindak
untuk mengatasi kasus korupsi, tetapi mereka malah melakukan korupsi. Ini juga penting untuk diselesaikan, Ibu. Itu peringkat yang kedua. Yang ketiga adalah isu mengenai terorisme dan radikalisme. Ini juga sedang hangat terjadi, terutama yang kita tahu sendiri di Papua sekarang, Ibu. Itu sedang itu sedang terjadi, Ibu, ya. Ya, kelompok-kelompok di Papua. Jadi dari 6 isu tadi, ada 3 isu tersebut yang kami rasa harus segera dicarikan solusinya, Ibu. Iya. Itu mungkin metode pertama, Ibu, ya. Oke. Iya. Setelah itu, untuk menentukan satu isu yang harus menjadi prioritas, kami menggunakan metode USG, Ibu, atau urgensi, seriousness, dan growth, untuk memilih satu isu utama yang harus dibuat solusinya. Dan berikut adalah tabel hasil dari analisis kami, Bu. Oke. Oh ya. Oke. Ya, jadi dari analisis kami menggunakan metode USG, maka didapatkan bahwa narkoba menjadi isu utama yang harus segera dibuatkan solusinya, Ibu, karena sudah sangat mengancam. Oke. Iya. Setelah menemukan isu yang harus dicarikan solusinya melalui 2 metode tadi, maka kita akan membuat diagram fishbone untuk menentukan penyebab-penyebab mengapa isu tersebut dapat terjadi. Karena untuk mencarikan solusi, Ibu, kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa, agar dapat menemukan solusi-solusi yang tepat sasaran. Maka diperlukannya diagram fishbone untuk memetakan penyebab-penyebab daripada isu tersebut. Dan berikut adalah diagram fishbone daripada isu narkoba yang terjadi saat ini. Ya, dapat dilihat di sini, Ibu. Di sini ini adalah gambar diagram fishbone daripada isu narkoba saat ini. Yang pertama itu adalah penyebab manusia. Penyebab manusia itu karena apa? Mennya karena kurangnya edukasi, baik itu di masyarakat maupun di tingkat pelajar. Karena kurangnya edukasi mengenai dampak buruk narkoba, akhirnya isu ini dapat terjadi, Ibu. Itu yang pertama dari segi manusianya atau mennya. Yang kedua dari lingkungannya adalah kurangnya partisipasi dari lingkungan sekitar. Iya. Mungkin kita tahu bersama bahwa untuk menindak kasus-kasus narkoba ini harus ada partisipasi secara kolektif antar masyarakat agar isu ini dapat ditekan. Karena kalau partisipasi masyarakat yang kurang atau partisipasi di lingkungan itu kurang, masyarakat di lingkungan itu kurang, maka kasus ini tidak akan ditindak secara maksimal. Contoh kasus misalnya kalau ada mungkin bandar di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat masih acuh dan tidak mau melaporkan kegiatan-kegiatan peredaran narkoba di lingkungannya. Ya, itu masuk lingkungan itu ya, Pak Daud? Iya, masih lingkungan, Ibu. Baik. Ya, jadi harus ada partisipasi sebenarnya dari lingkungan sekitar. Jadi masih kurang, Ibu, untuk partisipasi di lingkungan. Oke, baik. Yang ketiga adalah penyebab peralatan atau material, Ibu. Material yang menyebabkan isu narkoba ini tetap ada. Ya, masalahnya adalah penerapan alat hukum berupa undang-undang yang masih belum optimal. Ya, mungkin kita tahu bersama ada beberapa narkoba yang mungkin yang baru ditemukan atau jenis baru yang tidak masuk di dalam undang-undang atau pasal hukum yang sudah berlaku. Jadi ini dirasa masih belum optimal, Ibu, saat ini. Iya. Karena kalau tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai narkoba jenis baru, Ibu, nanti tidak akan ada alat penindakan untuk menyelesaikan pemberantasan daripada narkoba, Ibu. Yaitu untuk dari segi peralatannya atau materialnya, Ibu. Terus yang ketiga adalah dari yang keempat atau yang terakhir adalah
dari segi metodenya, Ibu. Ya. Dari segi metode, penyebabnya adalah kurikulum yang belum memadai di tingkat sekolah. Ya, jadi belum ada kurikulum yang memadai di tingkat sekolah yang mengajarkan secara berkala pelajar-pelajar mengenai edukasi tentang narkoba, Ibu. Itu belum ada di tingkat sekolah. Yang kedua adalah metode pencegahan yang dirasa belum maksimal juga, Ibu. Iya, jadi metode pencegahan itu belum merata, Ibu. Terutama mungkin di tingkat sekolah karena belum ada juknis atau aturan-aturan yang mengatur bagaimana kiranya pencegahan narkoba di tingkat-tingkat sekolah, di tingkat-tingkat pelajar. Jadi bukan hanya memberantas, Ibu, tetapi harusnya dari pencegahan dulu yang harus dilakukan. Betul. Iya. Jadi metode ini belum ada di tingkat sekolah terutama, Ibu, di tingkat pelajar. Jadi ini juga perlu diperhatikan, Ibu. Iya. Jadi ada 4 penyebab, Ibu, ya, dari segi lingkungan, material, dan metode, Ibu. Metode. Iya. Oke. Setelah itu yang terakhir, Ibu, solusi permasalahan yang kami tawarkan mengenai masalah ini adalah melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala mengenai pemahaman tentang narkoba dan dampak penggunaannya di tingkat sekolah dan masyarakat. Jadi harus selalu melakukan sosialisasi, Ibu. Bukan hanya di masyarakatnya saja, tetapi harus di tingkat sekolah, di tingkat pelajar. Terus yang kedua adalah meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan penggunaan narkoba. Baik itu kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun aparat keamanan. Ini harus bersinergi, Ibu. Jangan ada yang acuh tak acuh, Ibu. Jadi harus bersinergi, Ibu, semuanya untuk memberantas isu ini. Yang ketiga adalah memaksimalkan penerapan undang-undang penyalahgunaan narkoba, khususnya untuk narkoba jenis baru. Ya, ini yang saya sudah sampaikan sebelumnya, Ibu, supaya harus ada pemaksimalan undang-undang, Ibu, untuk narkoba ke depannya. Ya, mungkin demikian laporan ini, Ibu, kami buat. Semoga laporan dapat bermanfaat dan berguna bagi pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin sekian, Ibu. Baik. Terima kasih. Makasih Pak Daud, luar biasa ya, luar biasa kalau saya melihat. Baik teman-teman, kita angkat dulu jempolnya, ya, angkat jempolnya untuk kita semua, luar biasa. Saya apresiasi luar biasa karena kalau kemarin itu kita hanya tidak sampai sejam ya membahas tentang ini. Nah, saya mau tanya ini Pak Daud sudah pernah mempergunakan alat analisis ini? Kayaknya di S1 sudah familiar ya? Iya, sudah, Bu, menggunakan makanya saya katakan ini orang yang biasa pakai alat analisis ini sehingga dia paham betul. Baik teman-teman, jadi saya hanya memang menyiapkan waktu untuk 1 jam ini hanya untuk pemaparan itu karena saya mau melihat bahwa apakah di agenda 1 ini teman-teman sudah mahir mempergunakan alat ini. Karena kenapa? Untuk masuk ke agenda 2 berikutnya itu kalian harus mahir mempergunakan ini. Paling tidak kalau mau sama persis dengan Pak Christian tidak usah ya, karena Pak Christian itu luar biasa, detail banget. Dan itu yang diharapkan sebenarnya. Kalau Anda bisa mengikuti caranya Pak Christian merinci semua merinci semua isu-isu yang ada itu, seperti itu sudah pemaparan penulisan nanti pada saat Anda menyusun rancangan aktualisasi. Ya, jadi saya tertarik sekali tadi di ide gagasan, di isunya itu. Kalau selama ini kita hanya saya melihatnya ya, peserta itu hanya banyak menguraikan isunya itu, isu yang diangkat. Padahal sebenarnya sama dengan yang sebenarnya itu, semua isu itu harus diuraikan secara terperinci di pendahuluan atau di latar belakang. Kenapa? Karena itu menggambarkan kondisi saat ini, kondisi yang betul-betul real dan nyata yang ada di lingkungan kerja kita. Nah,
Kemudian yang tadi saya mau tunggu-tunggu isunya apakah diangkat semua datanya? Nah, ternyata semua itu berbasis data. Coba teman-teman lihat data yang mulai dari data pertama sampai data tentang proxy itu semua berbasis data. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya menyusun rancangan aktualisasinya yang ada masalah di lingkungan kerjanya itu nanti jadi berbasis data. Tidak bisa kita mengatakan bahwa lemahnya hasil belajar itu kalau kita tidak melihat datanya. Jadi yang diungkapkan itu bukan hanya core isu, bukan, tapi semua isu. Kalau misalnya teman-teman menemukan 5 isu, 5 masalah yang ada di yang Anda angkat yang Anda angkat masuk di tabel APKL, berarti kelima-limanya itu harus Anda berbasis data. Ya, berbasis data. Nah, bukan melihat bahwa data itu harus berangka-angka, harus ada angka atau apa, tapi itu pun Anda narasikan data itu dan betul-betul yang sama dengan kalau tidak salah tentang hoax tadi, itu tidak ada data, tidak ada angka di situ, tetapi yang dijelaskan itu adalah bagaimana data real yang sering terjadi, yang sering kita munculkan, yang sering kita nonton, itu akan Pak Christian masukkan di dalam dinarasikan di laporannya. Dan kalau di penulisan di aktualisasi itu sudah dianggap data. Beda penulisan kalau misalnya kita di S1, S2 atau S3 harus berbasis data atau data 2 tahun yang lalu atau data 3 tahun. Kalau ini hanya pengamatan yang bisa kita berdasarkan pengamatan, bisa berdasarkan informasi dari teman-teman, atau bisa kita dapatkan misalnya dari hasil bacaan kita. Nah, itu. Jadi itu bisa diangkat daripada menjadi isu. Kemudian hanya sedikit saja yang saya pahami Pak Christian bahwa di kepala ikan itu lebih sudah masuk ke ke isunya. Jadi apa yang menjadi peringkat 1 di USG itu diceplok baru masuk ke kepalanya, bukan hanya narkoba misalnya, tapi yang menjadi core isu yang tadi itu, kalimat itu yang dipindahkan di kepala ikan, kemudian itu dimasukkan di tulang-tulang. Kita cari di penyebabnya itu masukkan di tulang-tulang, dan penyebabnya saya sudah melihat sudah terurai, namun saya katakan itu masih bisa diperinci lagi Pak Christian, masih dicari lagi kenapa mennya, kenapa selama ini semuanya itu harus muncul. Nah, ternyata tadi hanya mempergunakan 4 M saja, mennya, mesinnya, kemudian lingkungannya dengan metodenya. Jadi pertanyaannya, Bu, bisa nggak kalau kita hanya mempergunakan 4 atau 3? Bisa, ya bisa. Tetapi jangan hanya melihat secara kacamata kuda, melihat hanya ini berdasarkan ini, tapi Anda harus membedahnya secara terperinci. Misalnya di mennya itu harus Anda kenapa sampai seperti ini. Jadi cari sampai mendetailnya seperti apa. Kenapa? Karena dari penyebab inilah kita temukan solusi, dan itu dibuktikan siapa tadi? Pak Christian. Semua kegiatan yang dimunculkan itu adalah berangkat dari penyebab yang dia dapatkan, itu dia cari solusinya. Yang contoh tadi salah satunya tentang mennya tadi. Jadi saya melihatnya bahwa itu luar biasa bagi saya. Jadi untuk teman-teman, karena ke depan nanti kalau setelah materi kita selesai, karena walaupun materi agenda 1 itu belum tuntas masuk lagi di agenda 2, kemudian minggu depannya masuk kembali di agenda 1, itu nggak apa-apa. Yang penting modal awalnya teman-teman itu sudah mampu mempergunakan alat ini sudah cukup luar biasa, karena ini modalnya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, untuk Pak Christian. Saya
berikan apresiasi kepada kelompok 1 dan tetaplah berbagi kepada teman-teman. Kita angkat saja Pak Christian sebagai ketua kelompoknya kita di sini supaya memudahkan kita, ada yang bisa berenergi. Bukan berarti yang lain tidak bisa, tetapi artinya kalau di dalam suatu organisasi semua jadi pemimpin, saya yakin organisasi itu tidak akan maju. Tetapi kalau dalam organisasi atau dalam suatu kelompok ada satu yang menjadi pemimpin, itu luar biasa. Namun yang harus kita akui, berikan kepercayaan memimpin kalian atau memanage kalian sehingga kita terarah mau kemana, ya kan? Oke, bersatu kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang harus kita terengker dalam kepala kita. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Ini masih ada waktu sedikit, masih ada waktu 12 menit. Saya persilakan dulu kelompok kelompok 2, coba pemaparannya. Kita lihat saja perbandingannya, kalau tidak sama persis tadi dengan Pak, enggak apa-apa. Jadi hanya kita mau melihat hasil kerjanya. Ya, saya persilakan. Oke, Bu Nur yakin ya? Ya, baik, terima kasih Ibu. Iya. Saya bisa nggak ya? Kayaknya nggak nampak nih. Iya Ibu. Udah Ibu. Belum sayang. Ya, Jelas. baca aja. Boleh Ibu. Boleh. Walaupun belum nampak. Saya di sini. singkat. Oke. Hah? Narasikan saja, nggak apa-apa. Coba lihat isunya. Iya. Saya langsung ke poin isu-isunya aja Ibu ya. Iya, oke. Data-datanya apa? Iya, silakan. Iya. Ini sudah dikirim di LMS kan? Sudah Ibu, sudah. Oke, baik. Oke, baik. Kayaknya nggak bisa nih, stop share saja Bu yakin? Ibu izin usul Ibu boleh? Siap, bagaimana Dek? Mungkin Ibu Nur yakin di saja dulu Ibu, di stop share screen dulu Iya, Ibu. saya stop Stop dulu Ibu saja. ya. Stop dulu, Iya. terus Iya. dibuka saja dulu filenya Ibu. Ah. Dibuka dulu filenya, baru share screen Ibu. Oke, silakan Ibu. Iya, minta maaf Bu. Soalnya Kembali baru lagi. belajar. Nggak Iya. apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 2 untuk memaparkan tugas kelompok kami, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis isu global yang ada dalam pembelajaran MOC dengan menggunakan aplikasi APKL dan USG Fishbone. Adapun isu-isu yang kami peroleh yaitu, kita langsung ke inti isunya. Yang pertama itu isu hoax. Hoax di sini artinya kabar atau informasi berita palsu atau bohong. Adapun hoax yang kami temukan di lapangan yaitu di sini saya jelaskan dulu Ibu satu persatu mengenai yang pertama itu hoax, yang kedua narkoba, yang ketiga korupsi, yang keempat terorisme, yang kelima money laundering, yang keenam itu proxy war. Ya. Terus untuk isunya yang kami peroleh, Bisa di stop share saja karena tidak nampak juga. Ya, stop share saja Bu. tidak nampak. Tidak Ibu. nampak di sini. Iya. Nanti Ya, Ibu Ibu. sendiri saja lihat. Oke, langsung. Ya, kira-kira Ya. apa yang isu yang Anda ambil dari APKL? Saya hanya ambil satu isu saja Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Yang diuraikan di latar belakang satu isu ya? Tidak, di latar belakang semua isu, cuman kalau seperti misalnya kalau kayak isu hoax, isu yang beredar sekarang yang lagi marak itu,
vaksinasi COVID-19 yang meresahkan masyarakat. Nah, terus kalau untuk isu narkoba yang lagi kami angkat itu mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak remaja, terhadap anak dan anak remaja. Terus kalau isu terorisme yang kami dapat itu mengenai pemerintah secara sah dan resmi menyatakan kelompok kriminal bersenjata KKP di Papua sebagai teroris. Terus untuk isu korupsi yang kami angkat untuk isu korupsi. Oke, begini aja Bu Nur Yakin. Bu Yakin? Iya, Ibu. Ya, jadi pada dasarnya begini. Silakan Anda melihat bahwa contoh yang hasil pemaparannya nanti kalau misalnya tugasnya Ibu Nur belum sama dengan cara kerjanya ya tidak sama persis, tapi cara kerjanya belum seperti dengan kelompok 2. Usahakan kembali berdiskusi dengan kelompoknya, menyesuaikan itu sama dengan cara kerjanya tadi. Bagaimana Anda menemukan, bagaimana menguraikan isunya, harus tertera seperti apa, itu harus digambarkan seperti itu, ya. Kemudian sampai dengan menemukan core isunya. Jadi mempergunakan alat APKL, USG, itu semua harus mahir. Karena pertemuan berikutnya kita sudah meninggalkan ini tentang pembelajaran dengan yang isu secara global, tetapi sudah masuk ke isu secara internal atau isu yang ada dalam organisasi, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa melihat, ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Yang belum terlalu mahir mempergunakan alat APKL, alat USG, atau mempergunakan bagaimana menemukan penyebab daripada penyebab dari akibat ini. Silakan Anda berdiskusi. Kalau kurang tidak terlalu paham, silakan bertanya kepada ketua kelompok, yang kelompok sumnya kita ini, Pak Kris, supaya bisa diarahkan. Kalaupun masih agak ini, silakan tanyakan ke saya. Karena kenapa saya katakan ini adalah bekal kalian. Kalau Anda salah mempergunakan alat analisis, salah mengidentifikasi isu, dan pasti Anda salah menentukan mempergunakan alat APKL, alat tools yang sudah kami berikan, itu pasti tidak maksimal. Kemudian kalau Anda salah menentukan isu, saya yakin penyebabnya itu juga core isu yang Anda angkat itu pasti tidak maksimal Anda temukan solusinya. Karena kenapa? Tools ini masih bagus karena masih hanya tiga tools yang saya berikan. Tapi kalau kita melihat tools yang lain itu masih banyak tools yang lain. Pertanyaannya, Bu, bisa nggak saya pakai tools, misalnya tools Nick Namara, atau tools kekuatan dan kelemahan, itu bisa nggak? Itu bisa saja. Tetapi kita mempergunakan alat tools yang ada di dalam modul yang ada di dalam modul, khususnya di modul analisis isu kontemporer. Kita memanfaatkan karena tidak semua bisa teman-teman mahir mempergunakan alat analisis itu. Sehingga saya berharap kalau misalnya tugas kelompoknya nanti ini sudah selesai, ini adalah bahan untuk bahwa teman-teman lebih lebih banyak lebih banyak asinkronus. Jadi tugasnya yang teman-teman yang belum terlalu mahir, silakan memanfaatkan tugas ada berapa hari asinkronus, itu melatih di situ. Jadi kemarin kami tidak dikasih tugas hari ini. Saya bilang itu tidak perlu terlalu banyak tugas, tapi tugas yang saya berikan ini adalah tugas untuk memberikan skill Anda untuk memanfaatkan tools yang saya berikan untuk bekal untuk ke depan. Karena kalau tidak, saya yakin hasilnya tidak maksimal.
Karena kenapa? Teman-teman ini adalah guru-guru atau petugas-petugas atau pelayan-pelayan yang ada di yang ada di masyarakat, ya tentu harus betul-betul sudah mempersiapkan diri dengan mengantisipasi jika seandainya ada masalah di lingkungan kita, kita sudah langsung action apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan yang belum maksimal, jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah mengutuk diri Anda tidak mampu, tetapi saya harus dioptimis bahwa kenapa teman yang lain bisa, saya juga harus pasti bisa, seperti itu. Jadi memotivasi diri sendiri itu sudah cukup luar biasa untuk membangun mood kita untuk bekerja. Olehnya itu saya ucapkan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf sudah mengambil waktu istirahatnya. Waktu ini memang jam-jam rawan, jam-jam melawan ngantuk. Karena musuh terbesar itu bukan Belanda, bukan penjajah, tapi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Termasuk musuh kita itu mata kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada tugas di LMS, buka LMS-nya. Ada tugas itu untuk asinkronus 6 jam ya kalau tidak salah, asinkronus berikutnya. Silakan ya. Nanti dikirim ulang tugasnya itu besok atau sebentar atau besok, silakan. Itu tugas kelompok lagi ya, tugas kelompok. Jadi kayaknya membuat video, silakan membuatnya. Paling lambat ya besok lah, saya kasih waktu Anda Anda buat itu. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Ibu Agustina atas waktu dan penyampaiannya. Saya harap apa yang disampaikan Ibu Agustina pada siang hari ini dapat menjadi catatan untuk Bapak Ibu peserta. Salam kenal saya ucapkan untuk Bapak Ibu peserta. Mungkin Bapak Ibu baru lihat saya pertama kali bertugas di Latsar 79 dikarenakan ada tugas lain dan sesuatu, maka saya baru dapat bertugas pada kesempatan kali ini. Ya, dengan demikian saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In lab ya. Saya pindah room lagi, Enca. Siap Bu, saya menyusul Bu. Oke, baik.